Salam jumpa sahabat literasi, sahabat cerdas. Sosok santun dan ramah kita kali ini. Beliau yang selalu memberi motivasi, berakar, tertanam baik dalam hati. Setiap tuturan lisannya mampu menghipnotis siapa saja yang mendengar untayan kata-kata. Katanya, siap hebatkan dirimu dan sanggup serta mampu menghebatkan orang lain. Setiap pengurus PPMN harus selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan serta hebat dan menghebatkan. Pengurus PPMN harus hebat baru bisa menghebatkan orang lain. Tanpa kehebatan diri, tak mungkin mampu menghebatkan orang lain. Abang Wahid demikian panggilan akrabnya. Bang Wahid sebagai Ketua Umum PPMN Wilayah Nusa Tenggara Timur, sigap dan sangat aktif serta tulus berbagi dengan semua pecinta literasi. Mari bergabung dalam wadah mulia PPMN. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Dian Asmara. Tentunya sahabat literasi di mana saja Anda berada, khususnya bagi Anda yang memang mencintai menulis, membaca dan juga berbicara di depan umum seperti saat ini. Nah, bersama-sama dengan Ian Asmara, di depan kita ini sudah orang yang luar biasa sekali yang punya pemerhati lah dengan menulis dan juga sebagai public speaking yang baik. Nah, para sahabat literasi di mana saja berada, beliau adalah Ketua Umum Wilayah Nusa Tenggara Timur PPMN, Perkumpulan Penulis dan Motivator Nasional. Luar biasa sekali. Beliau adalah Abang, bisa saya sapa, Abang Wahid Aman, SPD M.Hum. Apa kabar Abang? Alhamdulillah baik. Saya suka sekali penampilan Abang ini, santai banget ya. Dan sangat memotivasi di mana saja kita berada. Kalau kita berjumpa dengan beliau ini, setiap kata yang keluar dari lisan beliau itu banyak mengandung makna dan istilahnya semangat atau motivasi bagi yang mendengarkan, termasuk saya. Ya. Abang, ini kalau kita flashback kemarin ya, tanggal 24 Maret 2022, pelantikan oleh Ibu Ketua PPMN Pusat, seperti itu. Mungkin hanya bukan yang ingin tahu, tapi sahabat literasi di mana saja pasti sangat penasaran. Ketua Umum kita wilayah Nusa Tenggara Timur ini, profilnya sudah Anda lihat seperti ini di depan saya, luar biasa sekali. Orang sangat begitu mencintai menulis dan juga public speaking atau memotivasi orang lain. Nah ini Abang, bisa cerita awalnya seperti apa sampai Abang begitu tertarik dengan PPMN itu sendiri, atau mungkin lebih spesifikasi lagi menulis seperti itu. Mungkin Abang bisa berbagi dengan sahabat literasi di mana saja berada. Silakan Abang. Baik, terima kasih Mbak Ian. Sahabat literasi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sore ini saya begitu senang berjumpa sama Mbak Ian. Ya. Pada sore ini saya akan menceritakan secara singkat awal mula sampai saya bergabung di forum cerdas, forum orang-orang hebat yang kita namakan PPMN, Perkumpulan Penulis dan Motivator Nasional Wilayah Nusa Tenggara Timur. Saya ketika itu kurang lebih bulan Maret mendaftarkan diri sebagai orang pertama di Nusa Tenggara Timur untuk bergabung di PPMN. Setelah mendaftar beberapa hari, ya, kurang lebih pada hari kelima, saya ditelepon oleh rekan saya, Pak Yanto, yang sekarang menjadi sekretaris PPMN wilayah NTT. Beliau berkabar bahwa beliau orang kedua mendaftar di PPMN. Ini semacam gayung bersambut. Ya. Kami berdua sepakat untuk bertemu di rumah saya di sekretariat PPMN. Ya, untuk membicarakan lebih lanjut tentang PPMN. Walhasil, kami berdua kompak merekrut beberapa pengurus menjadi pengurus PPMN Provinsi. Alhamdulillah, sampai detik ini kami telah membentuk di 9 kabupaten kota. Jadi cerita awal seperti itu, bahwa saya bersama Pak Yanto, niat awal membentuk PPMN NTT
dan sekarang sudah bersama-sama dalam kepengurusan. Seperti itu, Bu. Cerdas sekali. Kalau Ian sudah sampaikan dari awal ya, sahabat literasi. Setiap yang keluar atau untayan kalimat kata yang disampaikan oleh Abang Wahid itu buat kita tuh nyaman. Biar kita tuh tenang ya. Sahabat setuju sekali ya. Abang Wahid itu begitu cerdas ya dalam melihat peluang tersebut. Nah, mungkin bisa berbagi dengan sahabat literasi juga sama Ian. Motivasi Abang bergabung dengan PPMN ini. Baik. Motivasi saya untuk bergabung di PPMN sesungguhnya adalah saya ingin menghebatkan diri. Itu poin pertama. Saya ingin menghebatkan diri, membekali diri dengan pengetahuan seputar dunia literasi. Kalau saya sudah membekali diri dan sudah menghebatkan diri, otomatis dengan ilmu dan pengalaman yang ada, tentu saya bisa menghebatkan orang lain. Itu adalah motivasi yang pertama. Motivasi kedua, saya menggunakan prinsip, jika Anda memiliki ilmu dan pengetahuan serta pengalaman, maka Anda lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu dua motivasi saya. Abang, motivasi yang luar biasa sekali, menghebatkan diri dan menghebatkan orang lain. Sebagaimana moto organisasi kita. Benar sekali. Jadi itu merupakan amalan yang tidak akan pernah putus, karena bisa membuat orang lain itu bisa lebih grow up, membangun diri mereka untuk lebih baik dan lebih bright. Apalagi bagi mereka yang memang punya hobi passion, suka berbicara ataupun menulis, dan yang hobinya baca, pasti ya Abang ya. Betul. Nah ini Abang, kira-kira untuk bergabung atau menjadi seorang public speaking kah, atau sebagai seorang penulis luar biasa yang analisis seperti itu, bisa menilai buku dan lain sebagainya, Abang, kira-kira kriterianya apa sih untuk bisa bergabung di PPMN ini? Karena pasti banyak orang yang ingin seperti itu. Ya. Teman-teman yang kami rekrut masuk dalam pengurus PPMN harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, mereka yang sudah menulis buku. Yang kedua, mereka yang punya kemampuan public speaking, ya, dalam hal ini menjadi MC yang baik, kemudian menjadi pengajar presentasi yang hebat, kemudian mereka menjadi presenter, mereka menjadi motivator yang hebat. Itu menjadi kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga yaitu mereka yang rela berkorban demi kemajuan PPMN. Yang keempat, siap bekerja sama dengan pengurus yang lain. Dan yang kelima, kami merekrut mereka yang merupakan pegiat literasi, yaitu pengelola pondok baca, pengelola rumah baca, kafe buku, teras buku, dan pegiat literasi lainnya. Oh iya Mbak Ian, bagi sahabat, teman-teman atau masyarakat yang ingin bergabung dalam PPMN, silakan mendaftarkan diri melalui link macam mana akan kami kirim ke beberapa teman, nanti di share. Itu satu. Yang kedua, untuk wilayah Kota Kupang, silakan teman-teman mengunjungi Sekretariat PPMN Provinsi Nusa Tenggara Timur di perumahan BTN Kolhua, tepatnya di rumah saya sendiri, Blok X1 nomor 12. Itu alamat Sekretariat PPMN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Abang Wahid, luar biasa sekali ya, ternyata dari situ juga harus memulai sesuatu itu yang besar, memang harus dimulai dengan mimpi yang besar pula. Oke sahabat cerdas, kita akan tanya lagi sama Abang. Kita pengen tahu nih, kira-kira pengurus-pengurus, nama-nama pengurusnya. Kemudian mungkin juga bagi teman-teman yang mungkin punya istilahnya punya animo atau keinginan seperti itu, bisa langsung berbincang dengan Abang Wahid nantinya ya Abangnya. Nah ini Abang, seperti yang tadi sudah Ian sampaikan, bisa sampaikan dulu pengurus-pengurusnya di istilahnya pengurus di wilayah Nusa Tenggara Timur ini siapa-siapa aja, Pak Abang, silakan. Baik, pengurus PPMN wilayah Nusa Tenggara Timur diantaranya. Yang pertama, saya Wahid Aman selaku Ketua Umum Provinsi atau wilayah. Yang kedua, Wakil Ketua Dr. Jerils Patatula. Beliau adalah dosen Politeknik Kupang. Yang ketiga, Sekretaris Kandidat Dr. Darmanto Minggele MPD, seorang guru di Waiwerang
di Man, Wawerang, Flores Timur. Dan yang keempat, Ibu Nur Laila Ira, seorang guru di SMP 19 Kota Kupang. Selain 4 pengurus tadi, ada lagi beberapa pengurus inti, ya. Tetapi sore ini, kesempatan ini saya tidak sebutkan semuanya. Saya menambahkan 4 orang lagi, yaitu yang pertama, Ibu Seo Irianti Asmara. Nah, beliau adalah ketua bidang yang pertama, yaitu bidang organisasi dan hubungan masyarakat. Yang kedua, bidang pengembangan kompetensi, ya, dijabat oleh Bapak Yohanes Liwu, seorang guru di SMP 13 Kota Kupang. Yang ketiga, Pak Robertus Fahik, Magister Filsafat. Beliau adalah pegiat literasi tulen di NTT. Dan yang keempat, Bapak Sylvester Wanggor, seorang guru senior di SMA 3 Kupang. Saya lupa tadi yang pertama, Ibu Ian Asmara adalah pengurus, ya, yang merupakan penyiar senior TVRI. Ya, sekarang sore ini, kesempatan ini hadir bersama saya melakukan wawancara pada sore ini. Baik sahabat cerdas, sahabat literasi, yang sudah disampaikan oleh Abang Wahid, beliau punya cita-cita yang sangat mulia sekali, menghebatkan diri dan juga memperkuat orang lain seperti itu. Nah, Abang sudah sampaikan juga tadi kriterianya, jadi mungkin buat sahabat-sahabat cerdas yang memang punya animo luar biasa ini bisa mempersiapkan diri, dan setiap bakat pasti sudah Allah titipkan atau Tuhan titipkan dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita meng-grow up-nya, memberi semangat untuk bisa lebih cemerlang ke depannya. Baik Abang, tadi Abang sudah sampaikan beberapa pengurus inti dan juga beberapa pengurus pendukung seperti itu. Nah, kira-kira ke depannya PPMN ini punya program-program apa saja yang akan bisa diajawantahkan ke publik atau ke sahabat literasi di mana saja berada? Mungkin bisa disampaikan. Ya. Kita memiliki program, yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan menulis. Nah, sasarannya para guru, kepala sekolah, mahasiswa, dan pelajar atau komponen masyarakat umum yang lainnya. Jadi yang pertama, melakukan pelatihan menulis. Yang kedua, kemampuan literasi itu tidak sekedar membaca, menulis, tetapi juga kehebatan dalam public speaking. Dunia berbicara. Oleh karena itu, pelatihan kita yang kedua adalah melakukan pelatihan public speaking. Anak-anak atau guru-guru yang berbakat MC kita akan latih. Mereka yang hebat, mereka yang punya kemampuan mengajar, presentasi, kita membantu melatih, membuat mereka lebih hebat. Mereka yang sering ceramah agama di mimbar, di gereja, di masjid, di pura wihara, mereka menyampaikan firman Tuhan, ayat suci. Mereka akan kita latih semaksimal mungkin agar mereka memiliki kemampuan public speaking. 2 program besar kita itu kami telah menjabarkan dalam program yang lebih detail untuk ke depan. Tentang program yang lebih detail, ya, dalam rangka mendukung kompetensi teman-teman. Kami menyebutkan program itu diantaranya, kami telah memasukkan dalam dokumen yang kita sebut dengan program unggulan PPMN NTT, yang kami sebut judulnya Pelangi Budaya NTT. Untuk program Pelangi Budaya NTT, kami telah mengemasnya dalam 5 jenis kegiatan, yaitu yang pertama, pelatihan untuk membuatkan video dengan konten tuturan ritual masyarakat NTT. Yang kedua, kita akan mengkaji makna tenun atau motif daerah di NTT. Kita mengkaji maknanya. Yang berikut, kita akan menampilkan tarian-tarian daerah NTT. Yang keempat, kuliner. Kita sudah tahu makanan khas NTT ini sangat banyak. Setiap kabupaten kota memiliki makanan khas. Tentu tata cara atau pengolahannya juga sangat bervariasi. Inilah potensi budaya, ya, warisan budaya NTT yang akan kita ekspor, akan kita angkat dan kita ekspos ke hadapan publik, sehingga NTT itu gambaran seperti apa semakin dikenal di dunia. Itu program yang kita sebut dengan
Pelangi Budaya NTT. Dan mungkin nanti bisa di istilahnya satu kali waktu kita bisa mengajak sahabat literasi di mana saja berada, bisa langsung jumpa dengan Abang mungkin satu kali waktu. Melalui perbincangan kita di kesempatan kali ini tentang perkenalan ini masih awal ya Abangnya, kita masih memperkenalkan PPMN seperti apa. Beliau adalah Ketua Umum Wilayah Nusa Tenggara Timur, beliau adalah Abang Wahid Ahmad SPDM Home yang benar-benar begitu mempunyai kecintaan yang luar biasa sekali terhadap sahabat literasi seperti itu Abang. Nah, di akhir perbincangan kita kali ini pasti semua sahabat literasi ingin tahu seperti apa sih pantun cerdas yang akan dibagikan oleh Abang Wahid ini. Jadi saya tuh menantang ya, memberi challenge buat Abang untuk bisa memberikan pantun yang perlu memotivasi. Silakan Abang. Baik, saya senang di akhir sesi seperti ini kita memberikan hiburan buat teman-teman di mana saja berada. Saya awali dengan sebuah pantun humor, ya. Buah anggur, buah kedondong, buah mangga, buah apel, buah duren, dan buah-buah lainnya. Itu pantun hiburan kita ya teman-teman, sahabat literasi. Saya masuk pada sebuah pantun semakin memperkuat literasi kita di NTT. Pantunnya seperti ini. Literasi bukan sekedar basa-basi. Literasi penuh motivasi. Literasi bukan sekedar sensasi. Literasi penuh prestasi. Itu pantunnya. Jangan tepuk tangan dulu ya. Ini sudah memberikan motivasi yang luar biasa sekali, dengan pantunnya pun juga itu memberikan motivasi. Jadi setiap apa yang keluar dari ucapan Abang itu selalu penuh dengan makna, kaya akan motivasi buat bagi sahabat literasi di mana saja berada. Baik, terima kasih banyak Abang Wahid, kita berbincang-bincang kali ini masih perkenalan awal ya tentang PPMN itu sendiri. Buat sahabat literasi yang mungkin penasaran bisa langsung jumpa nih dengan Abang Wahid karena beliau sekolahnya sangat welcome sekali. Oke Abang, ini kita akhiri dengan sahabat literasi, dengan salam literasi seperti bagaimana Bang biasanya? Ya, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.